Untuk apa para nabi para rasul diturunkan? Untuk mengingatkan kembali, untuk menguatkan kembali bahwasanya kehidupan ini dari tidak ada menjadi ada, tidak ada menjadi ada. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan bahwasanya manusia tugasnya di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kita betul-betul istiqomah dengan selalu berlindung mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, kami dengar dan kami siap taat patuh. Itu bagi sikap orang beriman. Kalau kita diperintahkan, bismillah, sami'na wa ata'na. Kalau kita dilarang, ya kita hentikan. Kalau kita diuji dan dicoba, ya kita harus memang sabar dan terus kita berusaha ikhtiar, berzikir, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawakal hasilnya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah mutlak kita, karena dialah sumber daripada kehidupan ini, sumber bagi orang-orang yang ingin mendapat pertolongannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memerintahkan, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan akan menghadirkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah melarang, berarti perbuatan itu adalah tidak baik, jahat, buruk, dan akan dampak kepada sang pelaku, bisa saja kepada lingkungannya dan seterusnya. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menguji, ya kita memang harus sabar. Isinya ujian, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang penting kita sikapi dengan bersyukur manakala menyenangkan, kita sikapi dengan sabar manakala yang mungkin tidak menyenangkan. Tetap berlindung dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah subhanahu. Kedua apa? Kita harus taat patuh kepada Rasulullah. Karena barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang mengingatkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita tentang firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat pola kehidupan Rasulullah SAW, Masya Allah, 24 jam ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, diamnya berzikir, bicaranya berzikir, suruh mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitasnya mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah qala Rasulullah, kalau Allah sudah bersabda, jangan main-main kita. Siapa yang menolak, naudzubillah min dzalik, lihat aja siapa yang menolak. Hadirin, untuk itu mari kita fastabiqul khairat, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang berbagai macam. Di antaranya sunnah Rasul, Rasulullah selalu ingat berzikir kepada Allah. Bisa zikir dengan Al-Quran, dengan salawatnya, dengan kalimat thayyibah lainnya, atau dengan asmaul husna, silakan. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah full ingat kepada Allah dalam kondisi, bahkan dalam tidurnya pun, mataku tidur tapi hatiku tidak. Itu Rasulullah SAW, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu. Jadi kita mutlak taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi? Kita wa ulil amri minkum, kita disuruh taat kepada siapa? Ulil amri minkum di sini, yaitu kita taat kepada ulama, taat kepada umara, yang tentu yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul taat patuh dan takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjual larangannya, dan sabar menerima
ujian dan cobaan. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan Allah Subhanahu, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak, dan kita taat kepada para ulama dan umat yang tentu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sepanjang tidak memerintahkan kepada kita melanggar atau ingkar atau maksiat kepada Allah, kita wajib taat patuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, manakala kita ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah, maka kembalikan kepada Rasulullah. Firman Allah jelas, sabda Rasulullah juga jelas. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, kita harus apa? Kita harus berakhlak mulia. Berbeda pendapat di antara para ulama itu rahmat. Hadirin Allah Subhanahu. Kalau sudah ulama yang berpendapat, yang pakarnya, pakar Al-Quran, pakar sunnah Rasulullah SAW, imam madhab 4 itu pakar Al-Quran, pakar sunnah Nabi baginda Rasulullah SAW, di samping ulama lainnya. Ya sudah, kalau sudah berpendapat, kita menghormat. Kalau kita perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang mengetahui hakikatnya, yang tahu maksudnya firman-firmannya. Bapak-bapak ibu Allah Subhanahu wa taala, jika demikian maka kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang taat patuh kepada Allah, yang taat patuh kepada Rasulullah, dan taat patuh pula kepada ulama dan umara yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin.